6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, mudah-mudahan dari pihak dapur bisa memperhatikan ini merupakan pembelajaran bagi semua dapur yang ada di Kota Bau-Bau dan seluruhnya mungkin ini, bahwa apa bisa sampai terjadi seperti ini. Begitu juga di Sulaa. Di Sulaa itu kapal-kapal yang dari luar, katakanlah dari Brussels, itu sudah banyak yang tidak masuk di situ. Karena kita juga persyaratkan bahwa mereka bisa sandar ketika mereka punya legalitas. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganampada, Kecamatan Murum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wali Kota Bau-Bau soroti insiden keracunan siswa, minta dapur MBG perhatikan bahan baku. Realisasi PAD Dishub Bau-Bau hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2%. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Hari ini, Sabtu 20 September 2025, bersama saya, Laude Muhammad Syahribul. Wali Kota Bau-Bau soroti insiden keracunan siswa, minta dapur MBG untuk memperhatikan bahan baku. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI, Waode Nurliani. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim angkat bicara terkait insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau usai mengkonsumsi makan siang dari program makan bergizi gratis atau MBG. Ia meminta agar pihak pengelola dapur MBG lebih memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Yusran kepada awak media usai menghadiri kegiatan soft launching IAIN Kendari Kampus Bau-Bau pada Kamis 18 September siang. Menurutnya, meski pengelolaan dapur MBG bukan di bawah kewenangan pemerintah kota, namun dirinya berharap kualitas bahan baku yang digunakan bisa lebih diperhatikan sehingga kejadian tidak terulang kembali. Ya, mudah-mudahan dari pihak dapur bisa memperhatikan ini merupakan pembelajaran bagi semua dapur yang ada di Kota Bau-Bau dan seluruhnya mungkin ini, bahwa kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Karena informasi kan kemarin bahan baku ayam, mungkin itu yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Lebih lanjut, Yusran meminta agar penyebab pasti dari dugaan keracunan tersebut ditelusuri secara menyeluruh. Ia mengungkapkan dapur MBG yang menyediakan konsumsi saat kejadian kini menghentikan aktivitas operasionalnya. Sebelumnya pada Selasa 16 September, sebanyak 27 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi makan siang yang disediakan oleh program MBG. Menanggapi insiden ini, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Sampel tersebut kini telah dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan uji laboratorium. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyampaikan dukungan penuh terhadap kehadiran Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau KUMKM yang baru diresmikan di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kamis 18 September siang. Menurut Wali Kota, PLUT KUMKM adalah unit teknis yang memberikan layanan komprehensif dan terpadu untuk pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha. Yusran menegaskan posisi strategis Kota Bau-Bau sebagai daerah persinggahan pada jalur pelayanan yang menghubungkan kawasan barat dan timur Indonesia, menjadikan Bau-Bau berperan sebagai kota jasa dan kota dagang. Kondisi ini, kata dia, menjadi peluang besar bagi pengembangan usaha lokal bila didukung penyiapan produk dan akses pasar yang baik. Apalagi saat ini di Bau-Bau sudah beroperasi pesawat berbadan besar Super Airjet. Dengan layanan yang tersedia, diharapkan pelaku usaha mampu menghasilkan produk berkualitas yang dikelola, dijual dan dipasarkan secara mandiri, sehingga koperasi dan UMKM menjadi kekuatan ekonomi lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Aliman, memastikan akan mengajak seluruh pelaku koperasi, UMKM dan wirausaha untuk memanfaatkan fasilitas PLUT secara maksimal. Fasilitas yang tersedia antara lain konsultasi dan pendampingan usaha, pendaftaran usaha secara elektronik,
pelatihan teknis dan manajerial, standarisasi produk, pengembangan kemasan, promosi dan pemasaran, inkubasi bisnis, serta kurasi produk UMKM. Untuk memastikan pemanfaatan gedung dan layanan berjalan efektif, Dinas Koperasi dan UKM akan mengoptimalkan fungsi PLUT dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kesinambungan dari hulu ke hilir serta menyusun perencanaan detail. Targetnya adalah tercapainya koperasi berkualitas dan banyaknya UMKM yang naik kelas. Peresmian gedung PLUT KUMKM ini sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah Kota Bau-Bau dalam penguatan ekosistem usaha lokal serta membuka akses bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Realisasi PAD Dishub Bau-Bau hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI, Afriansyah. Sampai pada posisi Agustus kita baru capai 43,2%. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dikelola hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2%. Dari target sebesar 760 juta rupiah, baru terkumpul sekitar 328 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Bau-Bau, Arlis, menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku. Sampai pada posisi Agustus kita baru capai 43,2% atau dengan nominal 328.297.000 rupiah. Itu untuk sampai pada posisi Agustus. Insya Allah kita akan maksimalkan semua potensi yang ada, tentu dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Arlis menyebut berkurangnya sumber PAD karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, retribusi dari pengujian kendaraan bermotor dan terminal tidak lagi dapat ditarik. Kini, Dishub menaruh harapan besar pada sektor kepelabuhanan. Namun kondisi sejumlah pelabuhan dinilai belum maksimal, misalnya Pelabuhan Tarafu, Lakologou hingga Sulaa yang tidak lagi ramai disinggahi kapal. Salah satunya karena faktor legalitas formal yang wajib dipenuhi oleh kapal dari luar daerah seperti di Pelabuhan Sulaa. Begitu juga di Sulaa. Di Sulaa itu kapal-kapal yang dari luar, katakanlah dari Busel, itu sudah banyak yang tidak masuk di situ. Karena kita juga persyaratkan bahwa mereka bisa sandar ketika mereka punya legalitas formal. Mereka izin-izinnya itu ada. Kalau tidak ada, kami tidak izinkan juga untuk sandar. Bahwa sesuai rapat dengan Sah Bandar dan Polairut lalu di awal tahun, ya kita sepakati. Selain itu, Dishub juga belum bisa menarik retribusi parkir di jalan-jalan utama seperti Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin, hingga Gajah Mada. Hal ini karena regulasi hanya memperbolehkan penarikan retribusi di jalan kabupaten, desa, dan kota, sementara sebagian besar jalan tersebut berstatus jalan nasional. Dengan kondisi itu, Arlis mengakui target PAD 100% sulit tercapai. Meski demikian, Dishub Bau-Bau tetap mengoptimalkan 4 sumber PAD yang ada, yakni parkir tepi jalan, parkir khusus, jasa kepelabuhanan, serta layanan kebersihan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Haji Mansur, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh lintas agama dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk bersinergi dalam menjaga perdamaian dan kerukunan di Kota Bau-Bau. Ajakan tersebut disampaikan saat Haji Mansur membawakan materi dalam acara yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bau-Bau di alun kantor Kemenak Kamis pagi. Dalam pemaparannya, Haji Mansur menegaskan bahwa menjaga kerukunan adalah tanggung jawab kolektif. Menurutnya, kerukunan bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dan sinergi adalah kunci untuk menjaga stabilitas
perdamaian dan harmonisasi di tengah keberagaman. Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Senada dengan hal itu, Ketua FKUB Kota Bau-Bau, Kiai Haji Rashid Syabirin, menegaskan komitmen FKUB sebagai forum vital dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ia menyebutkan FKUB hadir sebagai jabatan komunikasi antar umat dan pihaknya siap memfasilitasi dialog secara proaktif dan menyelesaikan persoalan sosial keagamaan dengan pendekatan damai. Acara ini menjadi bagian dari upaya konkret FKUB dan Kementerian Agama dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga perdamaian melalui kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi dinamika keberagaman di Kota Bau-Bau. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Wali Kota Bau-Bau soroti insiden keracunan siswa, minta dapur MBG perhatikan bahan baku. Realisasi PAD di Sub Bau-Bau hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2%. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.